Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke 34, halaman 17. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa jin ulama wa syaikhna man walidin. Al-Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla qala. Nabi bersabda menceritakan firman dari Allah, dawuhnya Gusti Allah, dawuh yang tidak dalam Al-Quran. Qal idza talaitu abdi, idza talaitu, apabila aku beri cobaan, abdi pada hambaku, bihabibataihi, dengan kedua bola mata. Habibataihi itu dua hal yang paling dicintai. Maksudnya itu ya, dua bola matanya. Siapa orang diberi cobaan oleh Allah menjadi buta, ya, diberi cobaan tiba-tiba matanya tidak melihat, asalnya melihat kemudian tidak melihat. Fasobaro, siapa diberi cobaan demikian terus mau sabar, awwadtuhu minhuma al-jannata, maka orang itu saya jamin diberi ganti rugi berupa surga. Jadi keutamaan sabar. Siapa orang sabar diberi cobaan berupa habibataihi, itu dua bola mata. Siapa orang dicoba menjadi buta, asalnya melihat menjadi buta karena sakit atau apapun, itu oleh Allah dijanjikan besok diberi ganjaran surga. Rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Selanjutnya an Atha ibn Abi Rabah qal, diriwayatkan dari sahabat Atha ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan kepada saya, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Sahabat Ibnu Abbas ini sahabat yang ahli tafsir, masih kerabatnya Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas mengatakan pada Atha bin Abi Rabah, maukah kamu saya tunjukkan wanita ahli surga? Fakultu, saya jawab, bala, nggih. Ya, kok dia mau menunjukkan pada saya wanita ahli surga? Saya jawab, iya. Qala hadhil mar'atus sauda, wanita hitam itu,
Waktu itu di depannya ada wanita hitam, negro. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu pernah datang pada kanjeng Nabi. Faqalat inni usra. Kanjeng Nabi, saya ini sering kesurupan. Jadi dia ini mengeluh punya penyakit seperti ayanen gitu. Kesurupan, tidak sadar, kelenger. Atakasyafu wa inni atakasyafu. Karena saya ini kesurupan, kadang saya ini telanjang, ya tidak terasa. Orang tidak sadar, kejang, kan bisa jadi dia terbuka aurat. Fadullah ta'ala li. Maka Nabi tolong doakan saya kepada Allah supaya saya ini sembuh. Nah, jadi wanita ini minta didoakan pada kanjeng Nabi, minta didoakan supaya sembuh, tidak kesurupan. Nabi menjawab, qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi tidak langsung mengiyakan. Nabi mengatakan pada dia, kalau kamu mau sabar, ya, sakit itu kamu terima. In syi'ti sabarti. Kalau kamu mau, kamu sabar saja. Walakil jannah, kamu akan dapat imbalan surga. Wa in syi'ti da'awtullah ta'ala ayyu'afiyaki. Nabi memberi opsi. Kalau kamu mau sabar saja, sakit seperti itu, kamu masuk surga. Atau opsi kedua, saya doakan pada Allah supaya kamu sembuh. Kamu milih mana? Jadi orang ini oleh Nabi diberi pilihan. Doakan sembuh, atau tidak usah didoakan, kamu sabar saja dan kamu dapat pahala surga. Faqalat asbiru. Ternyata wanita itu menjawab, ya sudah Nabi, saya memilih sabar saja. Artinya wanita itu tadi tidak jadi minta doa disembuhkan, tapi dia memilih untuk sabar. Faqalat inni atakasyafu. Tapi dia minta pada Nabi, Nabi saya ini sabar, tapi saya ini malu. Kalau lagi kejang itu saya terbuka aurat, telanjang. Fadullah alla atakasyaf. Doakan saya tidak telanjang saja. Jadi saya tidak apa-apa sakit, yang penting tidak terbuka aurat. Fada'ala. Kemudian Nabi mendoakan seperti itu. Artinya hadis ini menerangkan bahwa mencari obat, ya, itu sesuatu yang boleh, ya. Pilihan. Boleh orang itu mencari obat supaya sembuh, atau dia memilih untuk sabar, tidak mencari obat. Itu boleh-boleh saja, ya. Dan wanita ini yang dicontohkan dalam hadis ini, dia memilih untuk tetap sabar, tidak jadi minta disuruh. Makanya Ibnu Abbas menyebut wanita itu sebagai penduduk surga, karena Nabi menawarkan pada dia mau sembuh apa mau surga. Dia milih sabar, surga. Jadi ini pilihannya. Orang boleh untuk memilih, ya. Kalau dia, ya, ingin sehat, ya, berobat juga boleh, ya. Dia kepingin sembuh, boleh, ya. Tapi dia memilih sabar juga boleh, ya.
Jadi hadis itu menerangkan seperti itu. Dan doa para nabi itu bisa menyembuhkan. Buktinya ini nabi kan memberi pilihan. Mau nggak kamu saya doakan sembuh atau sabar. Jadi kesembuhan ini tidak hanya karena obat. Bisa jadi kesembuhan itu karena doa. Makanya kita ini hari ini ya banyak berdoa. Muka-muka disembuhkan oleh Gusti Allah. Saya tadi baru ke dokter. Wah, mendengar banyak kasus ya. Di rumah sakit Saiful Anwar itu sudah kehabisan alat ventilator. Penuh, rumah sakitnya penuh. Jadi sekarang sudah tidak bisa nerima. Artinya kasus COVID ini menggila ya, besar. Makanya kamu harus hati-hati ya. Dan tadi saya dapat info ada pesantren dekat kita ini yang kena. Jadi saya ini menjadi agak ya prihatin. Moga-moga kita ini diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya hati-hati. Hati-hati, jangan sembrono ya. Perhatikan, jangan keluyuran ke luar. Jangan pergi ke warung-warung di luar ya. Semuanya keluar masuk harus pakai masker. Nanti Farila besok mungkin perlu dibagi masker lagi nih. Khususnya kalau keluar harus pakai masker. Jangan sampai tidak pakai masker. Ini kita harus hati-hati. Kalau ada yang kena, risikonya ya berat. Nah, biayanya juga mahal. Makanya hati-hati ya. Jalan yang paling bagus kita sebaiknya menahan diri, jangan pergi kemana-mana. Selanjutnya boleh. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyan minal anbiya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa dia mengatakan, saya melihat suatu saat Nabi sedang menceritakan seorang nabi dari masa lalu ya. Nabi yang telah dahulu shalawatullah wassalamu alaihim. Nabi menceritakan ada kasus seorang nabi darabahu qaumuhu fa'admauhu. Nabi ini dipukul oleh kaumnya. Jadi kaum pada masa dulu ini kan ya ada kaum yang brengsek, kaum yang jahat ya. Ada nabi yang dipukul oleh kaumnya, kemudian dia itu sampai berdarah. Wa wa yamsahud dam an wajhihi. Dia dipukul oleh umatnya sampai berdarah, dan dia mengusapi wajahnya dengan itu, dengan kain, wajahnya berdarah. Wa yaqulu rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi Nabi itu tidak marah. Dia walaupun dalam kondisi terluka ya, dia tetap mendoakan umatnya. Dia mengatakan rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu ini dosa. Jadi kesabaran Nabi seperti itu ya. Kesabaran Nabi itu bukan hanya menahan omongan,
Nabi Muhammad SAW itu dibilang gila, sinting, penyihir. Nabi ini luar biasa. Bahkan sampai dihantam batu. Sahabat menafsiri ini bisa jadi Nabi mengkisahkan dirinya sendiri. Sebab kejadian ini pernah dialami Nabi waktu Kanjeng Nabi pergi ke Taif. Nabi dulu dakwah di Mekah. Terus di Mekah tidak ada sambutan, Nabi pergi ke Taif. Di Taif Nabi tidak disambut, malah dihantemi batu. Jadi Nabi dihantemi batu sampai terpojok ke pinggir tembok. Dan Nabi tidak bisa lari. Nabi hanya bisa mendoakan dengan tangan kanan dan tangan kiri menangkis wajahnya. Sampai giginya ada yang tanggal, dihantemi batu. Loh, pada posisi seperti itu Malaikat Jibril marah. Malaikat Jibril menawarkan Nabi, orang-orang Taif ini biar saya hantam dengan gunung aja. Oleh Malaikat Jibril mau dikepruk biar mati semua. Nabi tidak mau, jangan. Mereka itu belum ngerti, didoakan saja. Jadi Nabi walaupun disakiti, Nabi tidak mau membalas. Padahal Nabi ini dilukai ya, dan berdarah. Nabi tidak mau membalas. Nabi hanya mendoakan semoga mereka dapat hidayah. Dan doa Nabi ini dikabulkan. Hingga kemudian pada masa selanjutnya orang-orang Taif sampai hari ini juga mereka semuanya menjadi Muslim. Zaman itu mereka kafir. Nabi diberi pertolongan oleh Malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka. Nabi tidak mau. Bayangkan kalau kamu disakiti orang, terus ada yang mau ngantemi, kan pasti kamu seneng. Ya wis cepetan, kepuki kabeh. Nabi tidak mau. Nabi ini loh posisi kesakitan. Malaikat Jibril datang. Nabi, apakah mereka saya bunuh semua, saya hantam dengan gunung? Nabi tidak mau, jangan. Nabi masih mendoakan muga-muga mereka dapat hidayah. Akhirnya terbukti mereka mendapat hidayah ya. Makanya ini akhlak yang perlu ditiru. Hendaknya kita semua belajarlah bersabar meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Jangan meladeni orang jahil ya. Nabi seperti itu. Disakiti pun Nabi tidak membalas. Hadis muttafaqun alaih. Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang muslim ya, terkena kesusahan ya, siapapun terkena sakit ya, atau kesusahan atau kesedihan ya, atau penyakit ya. Pokoknya semua hal yang mengenai diri kita termasuk flu ini, masuk angin ya. Sekecil apapun kesakitan yang menimpa seorang muslim ya, baik itu sakit secara fisik ataupun secara perasaan ataupun sakit secara non fisik, siapapun yang mendapatkan kesedihan, kecelakaan, penyakit ya,
kesulitan, kemudian dia mau bersabar, walaupun itu bentuknya seperti tertusuk duri, hatta saukah, melaku-melaku, kakinya tertusuk duri, ya. Sekecil itu, ya. Pokoknya apapun yang menyakiti kita, yang mengenai kita, ya, itu oleh Allah dihitung sebagai hal yang menghapus dosa. Makanya kalau sakit, ya, flu, demam, apalagi lah, masuk angin, jatuh, apapun yang kita alami dalam hidup ini, hendaknya kita bersabar, ya. Bersabar, memohon ampunan, mohon pahala dari Gusti Allah. Sebab semua penyakit yang kita derita itu pada hakikatnya melebur dosa-dosa kita. Makanya ulama-ulama Nabi sebelum meninggal sakit. Karena apa? Sakit itu mengosongkan dosa. Begitu dosanya habis, meninggal, dosanya sudah tidak ada. Kalau dia mau sabar. Makanya kalau diberi sakit, jangan ngeresuloh, jangan banyak mengeluh, perbanyaklah berdoa pada Gusti Allah. Moga-moga semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Semoga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.